Oke guys, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Dan kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Ya, di video kali ini kita akan bahas yaitu tadi ya, pinjaman-pinjaman online ilegal yang cukup meresahkan sekali bagi masyarakat. Banyak yang terjerumus ketika mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Ya, salah satunya pinjol ilegal. Kenapa di sini pinjol ilegal cukup meresahkan sekali? Nah, di sini dari segi bunga pinjaman yang terlalu tinggi, bahkan dari tenor pinjaman yang pendek. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini, buat yang belum subscribe channel Kang Untung, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan silahkan aktifkan tombol loncengnya agar kalau saya upload video-video terbaru lainnya, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan karena subscribe itu gratis, dengan cara subscribe di sini kalian membantu saya agar bisa terus bersemangat ya mencari informasi-informasi seputaran aplikasi peminjaman uang online yang di sini tentu sebelum saya membahas aplikasinya, saya sudah cek legalitasnya ya. Jadi kalau aplikasi yang belum berizin dan terdaftar dari OJK, teman-teman jangan coba-coba lah ya menggunakannya. Nah, jika teman-teman membutuhkan dana yang mendesak ketika memang pinjol ini memang cukup mudah ya teman-teman ya. Pinjol dari segi persyaratannya hanya nggak terlalu ribet, bahkan semua proses dilakukan secara online. Tapi ya itu tadi, jika teman-teman salah memilih platform pinjaman, teman-teman nanti bisa ya akan menyusahkan teman-teman sendiri ya, menyengsarakan kalian. Oke guys, jadi di sini kita akan bahas ini sistem dari pinjol ilegal ya teman-teman ya. Sistem dari pinjol ilegal dan apa sih ciri-ciri pinjol ilegal yang teman-teman tentu harus ketahui juga. Untuk ciri-ciri dari pinjol ilegal, nah teman-teman bisa lihat ini ya. Ini beberapa aplikasi yang banyak menyebutnya ini aplikasi beranak ya. Karena di dalam aplikasinya banyak sekali menu-menu pinjaman. Ya, dari satu aplikasi seperti ini, teman-teman nanti biasanya setelah di ACC. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada aplikasi pinjam mulus di ACC dana cair 2 juta rupiah. Ini tenornya 7 hari. Ini satu aplikasi ya, teman-teman ya. Satu aplikasi. Ada juga ini uang dana di ACC 2 juta rupiah tenor 10 hari. Modal rimpun ini di ACC 2 juta rupiah tenornya 7 hari. Nah seperti ini ya. Seperti inilah kalian nanti ketika jatuh tempo mungkin akan bingung. Nah banyak di grup Facebook ini, banyak yang di ACC dari aplikasi ini ketika jatuh tempo, yaitu tadi kebingungan apakah ada DC bang untuk aplikasi ini, apakah akan sebar data jika belum sanggup melakukan pembayaran. Maka dari itu ya teman-teman ya, jika teman-teman ingin mengajukan pinjol, nah tentu teman-teman harus pahami legalitas dari aplikasi tersebut. Teman-teman bisa kalau bisa searching lah ya teman-teman ya, searching di Google daftar resmi pinjol legal 2021. Kalau untuk aplikasi yang belum jelas legalitasnya, kalian bisa jangan langsung asal mendownload aplikasi pinjol ya teman-teman ya. Karena memang di Play Store itu banyak ya pinjol terbaru. Bahkan untuk dari segi persyaratan ini yang biasanya cukup mudah. Hanya menggunakan KTP. Nah, tanpa slip gaji, tanpa NPWP. Proses 24 jam. Nah, setelah teman-teman di ACC, tenor pinjaman. Nah, ini ya teman-teman ya, sistem pinjol ilegal. Teman-teman misal ditawarkan pinjaman 2 juta rupiah. Diberikan tenor pinjaman 30 hari serta dari segi bunga, tenor pinjaman. Nah, setelah teman-teman di ACC 2 juta rupiah, tenor yang awalnya 30 hari dari aplikasi bisa berubah menjadi 7 hari saja. Ya itulah sistem pinjol ilegal yang menurut saya cukup meresahkan sekali ya bagi masyarakat, pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Dan di sini juga harus kalian ketahui pinjol ilegal. Apakah ada DC lapangan untuk pinjol ilegal? Memang kalau menurut saya sih pinjol ilegal belum ada ya DC di lapangan. Tapi kalau
Ya itu tadi, sistem dia ini sebar data, biasanya sebar data ke beberapa media sosial seperti itu ya teman-teman ya. Misal teman-teman belum sanggup untuk melakukan pembayaran ataupun gagal bayar di pinjol ilegal, nanti biasanya data-data kalian ini akan disebarluaskan. Ya biasa ya teman-teman ya, diedit-edit seperti itu, akan disebarluaskan ke media-media sosial seperti itu. Ya, itulah sistem dari pinjol ilegal. Maka kalau yang masih awam dan belum tahu mengenai pinjol, bisa pusing sendiri ya teman-teman ya, melayani DC-DC pinjol tersebut. Oke, mengenai pinjaman online ilegal ya. Jadi cara menghadapi DC pinjaman online. Bagaimana Bang untuk cara menghadapi DC pinjaman online ketika kalian belum sanggup untuk melakukan pembayaran? Nah, sebenarnya kalian jangan terlalu panik ketika teman-teman belum sanggup melakukan pembayaran. Nah, biasanya kalau digertak sedikit saja, ada ancaman sedikit saja dari pihak DC, teman-teman akan merasa panik. Jangan seperti itu ya. Apalagi gali lubang, tutup lubang untuk menutupi hutang. Misal teman-teman meminjam di aplikasi A dan teman-teman ingin menutupi hutang di aplikasi A tersebut dengan meminjam uang di aplikasi pinjaman online lain. Nah, ini tutup lubang gali lubang ya. Jadi itu semua tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Hutang teman-teman tidak akan terselesaikan seperti itu. Jangan panik ketika ada pihak DC datang ke rumah. Ya itu tadi, tanyakan surat penagihan ketika ada pihak DC datang ke rumah. Dan tentu kalau ada nada-nada pengancaman, teman-teman bisa lapor ya ke PRT atau PRW. Tentu jangan takut dan jangan merasa panik ya teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin belum sanggup melakukan pembayaran di aplikasi pinjol. Oke, silakan nanti kalau teman-teman semua kurang paham ingin bertanya, bisa ya bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan di sini saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, di sini saya update pinjol-pinjol terbaru, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Ini bertujuan agar teman-teman bisa tahu ya, mana aplikasi pinjaman online yang sudah resmi berizin dari OJK dan mana aplikasi pinjaman online ilegal yang tentu seharusnya tidak teman-teman gunakan. Tentu di sini kalau admin membahas aplikasi pinjol ilegal, yaitu tadi ya teman-teman ya, admin sudah cek daftar resmi pinjol tersebut. Jadi kalau aplikasinya belum ada di list daftar resmi pinjol legal, jadi yaitu tadi aplikasinya terbilang masih legal. Ya, tapi di sini pinjol-pinjol ilegal sudah agak sedikit berkurang ya, di Play Store sudah agak sedikit berkurang pinjol-pinjol terbaru yang belum jelas legalitasnya. Tapi teman-teman jangan lengah ya, mentang-mentang sudah banyak yang ditutup, teman-teman ketika butuh dana, butuh uang, teman-teman langsung mendownload aplikasi pinjol, meminjam uang. Nah, mungkin teman-teman nanti akan merasa susah sendiri ketika jatuh tempo seperti itu. Oke, mungkin itu saja dan semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk support terus channel Kang Untung dengan cara like, share video ini di media sosial teman-teman seperti Facebook, Instagram maupun Twitter. Oke, dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu channel Kang Untung agar kalau saya update video-video terbaru lainnya, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan yang terpenting yaitu tadi saran dari saya, ketika kalian membutuhkan dana mendesak, memang ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online, kalian harus benar-benar cek legalitasnya. Kalau saran dari admin juga, ketika teman-teman membutuhkan dana mendesak, kalau belum tahu soal ya namanya pinjaman-pinjaman online seperti itu, teman-teman bisa ya pinjam ke kerabat ataupun rekan kerja, teman, seperti itu saja ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman belum tahu soal pinjol, yaitu tadi terjerumus di pinjol ilegal, susah, meresahkan sekali ya bagi masyarakat pinjol-pinjol ilegal. Oke guys, mungkin itu saja dan saya akhiri, salam hoki.